Mbak Iva, makasih. Pak Heri, pagi. Pertama, tentu Pagi Pak Ferry. kita betul-betul mencermati ya, Pak Heri, Mbak Iva, berbagai dinamika yang ada, terutama yang dari global. Betul yang disampaikan tadi oleh Bu Sri Mulyani, tantangan itu masih banyak gitu ya, yang memang harus kita hadapi dari mulai suku bunga, tensi geopolitik, perubahan iklim, serta yang lainnya gitu. Nah, dari data Q1 ini, dari kami ada beberapa hal yang bisa kita baca gitu ya, yang mungkin nanti bisa juga menunjukkan prospek ekonomi kita paling tidak di akhir tahun ini, sama kemudian kira-kira kebijakannya apa yang kita bisa lakukan untuk tadi bisa mencapai target sesuai dengan APBN maupun nanti untuk jangka menengah panjangnya. Nah, satu yang kita lihat adalah dari sisi komponen PDB-nya, kita lihat konsumsi rumah tangga maupun PMTB ini masih jadi salah satu sumber pertumbuhan kita di tengah negatifnya net ekspor kita gitu. Jadi memang tantangan dari globalnya nyata, tapi kemudian kalau kita lihat permintaan domestik itu masih sangat tinggi. Nah, yang menarik juga di Q1 adalah kontribusi dari pengeluaran pemerintah gitu ya. Jadi tengah komponen net ekspor yang negatif yang tadi karena dinamika ekonomi global, domestik demand yang masih kuat, kemudian PBN kalau kita lihat bisa-bisa betul-betul sebagai fungsi absorber gitu ya dari tangan yang ada ini. Kemudian yang lain juga adalah tadi siklus pemilu, kemudian juga berbagai kebijakan yang ditopang oleh APBN itu yang juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Di siklus pemilu misalnya kita lihat ada NPRT yang tumbuh 24,29%, kemudian libur yang juga terjadi ini juga bisa mendorong konsumsi masyarakat, plus kemudian juga ada konsumsi pemerintah yang tumbuh 19,9 ini karena belanja barang maupun terutama pelaksanaan pemilu maupun belanja pegawai. Yang menarik juga investasi masih tumbuh, terutama ditopang investasi bangunan maupun pembangunan infrastruktur. Dan untuk secara sektornya ini kita lihat masih tumbuh 7,59% untuk sektor konstruksi. Jadi PSN di kuartal 1 ini jadi salah satu penopang juga Mbak Iva. Nanti ini kalau kita lihat juga nanti jadi bagian juga yang nanti penopang kita untuk sisa semester 2 2024. Pak Ferry, tadi Anda menyebutkan PSN ini akan menjadi penopang untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal ataupun juga semester berikutnya begitu. Tapi mungkin Anda bisa elaborasi lagi lebih lanjut berkaitan dengan proyeksi ke depannya yang akan menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi kita akan seperti apa? Baik, Mbak Iva. Jadi kalau kita bicara quarter by quarter gitu ya, jadi memang saya sependapat dengan Pak Heri di kuartal 1 memang sudah kita perkirakan beberapa event penting dari APBN, kemudian dari pemilu. Kemudian tadi catatan sedikit untuk yang sektor pertanian. Ini pun sebenarnya udah kita juga sampaikan risikonya, terutama karena El Nino gitu ya, sehingga memang ini ada pergeseran musim tanam, sehingga yang biasanya di kuartal 1 ini bergeser ke kuartal kedua gitu. Ini yang juga bahwa ada diskusi mengenai bagaimana kita mitigasinya. Jadi dampak El Nino itu real yang kita hadapi di kuartal 1. Jadi bukan hal yang sesuatu yang kita buat-buat. Nah, yang ke depan untuk outlook Mbak Iva, jadi setelah Q1 tadi, Q2 kita masih ada beberapa momentum. Satu mengenai Q2 itu yang di mudik kemarin gitu ya. Jadi sebagian aktivitas ekonomi akan juga meningkat di Q2 karena secara siklus Q2 terutama pada saat hari raya itu biasanya memang aktivitas mengalami peningkatan. Itu yang Q2. Nanti di Q4 kita juga ada beberapa momentum juga, terutama misalnya dari masing-masing dari APBN. Yang kedua, kita di kuartal keempat juga akan menghadapi pilkada yang tadi kalau lihat merujuk ke Q1 ada pileg, pilpres. Kita harapkan juga menjadi momentum kita untuk peningkatan aktivitas ekonomi. Nah, yang lain kalau kita lihat bagaimana outlook ke depan, Mbak Iva, dari perkiraan beberapa lembaga sendiri memang kalau kita lihat masih confident di kisaran 5%. Kemudian juga tadi mengenai PSN. Jadi kalau kita lihat sepanjang 2024 ini paling tidak ada 41 PSN yang kita targetkan selesai. Ini di kuartal 1 ini 5 proyek udah selesai Mbak Eva, sehingga kita harapkan di sisa tahun ini ada 36 proyek PSN yang kita selesaikan, nilainya sekitar 550,5 triliun.
Jadi kita harapkan sektor-sektor terkait dengan pelaksanaan PSN ini, seperti misalnya sektor konstruksi maupun tadi komponen PMTB itu masih jadi salah satu amunisi kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk sisa tahun ini. Yang lain juga beberapa indikator itu bisa kita rujuk untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya, atau dinamika ekonomi kita itu masih persisten. Misalnya kalau kita bandingkan dengan negara lain, ini per kuartal 1 Malaysia misalnya hanya tumbuh 3,9%, Korea Selatan 3,4%, Singapura 2,7%, dan Meksiko 1,6%. Kemudian juga indikator lain yang akan kita jaga Mbak Eva mengenai daya beli, ini inflasi kami perkirakan di periode Maret-April ini di puncaknya, berikutnya inflasi ini akan cenderung melandai, sehingga overall nanti kita masih bisa harapkan sampai dengan akhir tahun inflasi ini kita bisa jaga di kisaran 2,5 plus minus 1% sesuai dengan target pemerintah. Tentu ini juga bukan tanpa effort, berbagai kebijakan kita untuk stabilisasi harga, kemudian juga opsi-opsi untuk peningkatan produksi pertanian itu juga akan kita lakukan di sisa tahun 2024 ini. Yang lain kalau kita lihat dengan selesainya Pileg dan Pilpres, ini kita harapkan juga memberikan lebih kepastian kepada para investor. Jadi apabila angka investasi di kuartal 1 2024 itu sebesar 401,5 triliun atau naik 9,8% Q on Q maupun 22% year on year, ini kita harapkan juga nanti di semester kedua dengan selesainya pemilu, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang kita lakukan, kita harapkan nanti investasi di sisa Q2, Q3, maupun Q4 juga bisa mencapai target Presiden yang sebesar 1.650 triliun. Ini kita harapkan juga bisa berikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan. Kemudian yang lain juga kalau kita lihat Fitch, Moody's maupun GCR ini kalau kita lihat juga memberikan outlook yang positif dan stabil bagi perekonomian Indonesia. Salah satu yang jadi nilai positif adalah stabilitas atau resiliensi dari pertumbuhan ekonomi kita gitu. Ini juga kita harapkan bisa memberikan confidence kepada investor gitu. Kemudian dari sisi yang lain, misalnya kredit perbankan ini kalau kita lihat per Maret ya Mbak Eva ya, ini tumbuh 12,4% year on year, jadi lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, juga termasuk DPK-nya. DPK pun tumbuh 7,44%. Jadi dorongan dari perbankan ini kita harapkan juga jadi aliran darah yang bisa mendorong atau menjadi sumber pertumbuhan kita di sisa tahun 2024 ini.